Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Resort Pardamaian Medan, Selasa 11 Januari 2022. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang merasa bahwa berbuat di dalam persekutuan atau berbuat di dalam pekerjaan Tuhan itu hanya melelahkan, hanya membuang-buang waktu saja. Kita tidak ada dapat apa-apa. Atau persekutuan itu, pelayanan itu juga hanya pekerjaan seorang pelayan. Kita tidak perlu. Mungkin banyak orang yang merasa dirugikan, bahkan membuang-buang waktu. Mungkin secara hitung-hitungan Bapak Ibu Saudari yang terkasih itu benar. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita dan meneguhkan kita tentang betapa berharganya pekerjaan Tuhan yang kita lakukan di dalam sebuah persekutuan orang percaya. Sebagaimana jika di gereja kita mau memberikan hati dan pikiran kita untuk menopang dan mendukung pelayanan di gereja, tentu ini tidaklah mudah. Membuang banyak waktu, menguras pikiran, bahkan juga mengeluarkan banyak materi dari diri kita sendiri. Sebab dalam pekerjaan Tuhan bukan keuntungan materi atau mencari kekayaan atau mencari kehormatan atau kedudukan. Tapi di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam sebuah persekutuan tadi, kita mau melakukan itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan itu adalah juga bagian daripada kita memaknai iman kita terhadap Tuhan. Bagaimana setiap orang percaya juga terdorong untuk mendukung setiap pelayanan tengah-tengah gereja, bahkan mendukung pelayanan di tengah-tengah misi Allah di dunia ini. Banyak hal yang perlu kita lakukan. Oleh karena itu firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Ini meneguhkan dan meyakinkan kita. Mungkin kita juga sudah mulai merasa bosan, mungkin kita juga sudah mulai menarik diri. Banyak hal yang terjadi di tengah-tengah persekutuan. Banyak gesekan, banyak tantangan, banyak cobaan. Tentu ini menjadi bagian yang sangat kompleks tengah-tengah kehidupan kita, yang membuat kita juga semakin turun, yang membuat kita juga semakin tidak memaknai persekutuan itu. Bisa saja itu terjadi kepada kita. Namun Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Rasul Paulus mengatakan giatlah dalam pekerjaan Tuhan, itu juga menjadi bagian motivasi kepada kita, supaya kita menggiatkan diri, supaya kita melihat dari segala aspek tentang bagaimana kita mendukung di dalam pelayanan atau mendukung pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, segala sesuatu boleh terjadi di tengah-tengah persekutuan. Baik itu persoalan yang silih berganti, baik itu persoalan personal, persoalan internal, persoalan eksternal, tapi ini tidak dapat mengurangi semangat kita untuk tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan ini harus terus kita bawa. Firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga perlu kita pegang, supaya kita tetap semangat dan kita tetap bahu-membahu dan saling mendoakan dan saling memotivasi untuk terus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Maka firman Tuhan ini juga menjamin
berpersekutuan dengan Tuhan, maka jerih payahmu tidak akan sia-sia. Siapa yang sudah melakukannya, ingatlah Bapak Ibu, itu tidak sia-sia jika kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau kita hanya melakukan itu untuk mencari prestise, mencari kedudukan, atau mencari nama, atau juga mencari keuntungan, ingatlah, hidup kita akan sia-sia dan kita akan menjadi orang yang kecewa di tengah-tengah persekutuan itu. Tapi jika itu murni kita lakukan dan kita giat melakukan pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, maka ini akan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Ini akan menjadi sesuatu yang membanggakan. Ini akan menjadi sesuatu yang menguatkan, meneguhkan kita untuk terus giat melakukan pekerjaan Tuhan. Maka Bapak Ibu, marilah kita sama-sama giat untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tahun kesehatian ini. Sebagaimana HKBP mencanangkan tahun 2022 tahun kesehatian, baiklah kita sehati sepikir untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan di dalam persekutuan Tuhan di tengah-tengah gereja kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa setiap pekerjaan yang kami lakukan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, kiranya itu tidak menjadi sia-sia. Jerih payah kami tidak menjadi sia-sia. Sebab itu ya Tuhan, kami harus yakinkan itu dalam diri kami. Kami harus yakinkan itu dalam setiap perjalanan hidup kami sebagai orang percaya, bahwa kami harus saling menopang, saling mendukung untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, tengah-tengah persekutuan, banyak tantangan cobaan yang kami hadapi. Namun persekutuan itu harus terus berlangsung di dalam Engkau, sehingga kami terus boleh mengabdikan diri kami, sehingga kami boleh terus semangat dan terus memberikan hati dan pikiran kami untuk mendukung dan menopang pekerjaan Tuhan, pelayanan di tengah-tengah persekutuan. Sehingga itu ya Tuhan boleh semakin memaknai kehidupan kami sebagai orang percaya, sehingga kami boleh semakin berpengharapan, diteguhkan dan dikuatkan serta dimampukan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati setiap jemaat-Mu. Engkau juga yang menyertai mereka di tengah-tengah persoalan, kesulitan, dan juga suka dan duka hidup mereka. Engkau juga yang menyembuhkan sakit penyakit ya Tuhan dari antara kami, sehingga kami beroleh kesembuhan yang daripada Engkau ya Tuhan. Engkau menjamah kami. Terpujilah Engkau, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Bukan dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.